Selamat pagi sahabat GPIB, berjumpa lagi dalam Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Anna Sherly Leander-Saira. Kita akan mengawali kegiatan kita di hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Di hari ini Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu hadir dalam kehidupan kami, memberkati kami dengan cinta dan kasih. Dan kami mau landaskan kehidupan kami Tuhan di hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu ya Tuhan, yang kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini, sungguh kami mengerti, kami pahami, dan kami dimampukan dengan tuntunan Roh Kudus-Mu juga untuk dapat melakukan firman-Mu, mengejawantakan firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami. Inilah permohonan kami di dalam tangan kasih kuasa-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, firman Tuhan di pagi hari ini dari surat Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatian, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Sahabat GPIB, demikian bacaan firman Tuhan. Pujilah Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPIB, kita hidup di zaman yang sering mengajarkan bahwa kita harus selalu memiliki lebih banyak pencapaian, lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengikut di media sosial. Akibatnya yang terjadi, orang banyak saling merasa sulit, merasa cukup. Setelah mendapatkan satu hal, lalu muncul lagi keinginan yang lain, yang baru. Yang terjadi akhirnya hati menjadi lelah. Karena terus mengejar sesuatu yang seolah tidak ada ujungnya. Tidak ada habisnya. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Mengajarkan kita. Melalui Rasul Paulus. Sebuah pelajaran penting. Yaitu bagaimana belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dalam segala hal. Menariknya Paulus menulis surat Filipi ini bukan dari tempat yang enak, yang nyaman, tetapi dari penjara. Namun dari tempat yang terbatas itu, dari tempat yang tidak enak itu, Paulus justru berbicara tentang sukacita dan rasa cukup. Sahabat GPIB, firman Tuhan di hari ini mau mengingatkan kita beberapa hal. Pertama, bahwa rasa cukup tidak bergantung pada keadaan. Firman Tuhan mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Paulus mengatakan, artinya Paulus pernah mengalami dua sisi kehidupan. Ada masa ketika kebutuhannya tercukupi. Tetapi ada juga masa di mana ia kekurangan.
Namun keadaan itu tidak menentukan kebahagiaan Paulus. Banyak orang berkata, kalau saya punya ini, saya akan bahagia. Kalau saya punya ini, saya akan senang. Tetapi setelah mendapatkan apa yang diinginkannya itu, ternyata ia merasa masih kurang. Merasa kurang. Seorang petani pernah berkata, kalau saya punya 1 hektar lagi, saya akan puas. Tetapi kenyataannya setelah mendapatkannya, dia ingin 2 hektar lagi. Hatinya tidak pernah tenang, karena ukuran cukup selalu berubah. Paulus mengajarkan bahwa rasa cukup bukan berasal dari apa yang kita miliki, melainkan dari sikap hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, belajar merasa cukup adalah sebuah proses. Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita lihat kata belajar. Artinya, rasa cukup tidak muncul secara otomatis. Kita harus melatih hati kita setiap hari. Ketika kita melihat orang lain lebih sukses, mari kita belajar bersyukur, belajar berterima kasih. Ketika kita melihat orang lain memiliki lebih banyak, mari kita belajar menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti seorang anak yang belajar berjalan, terkadang ia terjatuh. Lalu dia bangun lagi. Demikian juga kita sahabat GPB. Kita belajar untuk tidak mengeluh, tetapi belajar bersyukur. Ada pepatah yang mengatakan begini. Bukan orang yang memiliki banyak yang kaya, tetapi orang yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Yang ketiga, mau disampaikan bagi kita. Tuhan tetap baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Paulus mengatakan bahwa ia telah mengetahui rahasia hidup dalam kenyang maupun lapar. Rahasianya bukan pada situasinya. Rahasianya pada Tuhan yang menyertai. Ketika berkat datang, sahabat GPIB, jangan lupa Tuhan. Ketika kesulitan datang, jangan tinggalkan Tuhan. Seringkali iman kita ini naik turun mengikuti keadaan. Saat usaha kita lancar, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya lancar. Pekerjaan saya baik-baik saja, terima kasih Tuhan. Tapi saat masalah datang, kita mulai mengeluh. Tetapi Paulus menunjukkan bahwa Tuhan itu tetap setia dalam semua musim kehidupan kita. Iman sejati tidak hanya bersyukur saat panen berhasil. Iman sejati tidak hanya bersyukur saat keadaan baik-baik saja, berkelimpahan. Tetapi iman sejati juga tetap percaya ketika sedang menabur benih. Mari sahabat GPB, kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya lebih sering bersyukur atau mengeluh? Apakah saya menghargai berkat Tuhan yang Tuhan berikan saat ini? Apakah hati saya tenang atau selalu merasa kurang? Sahabat GPIB, rasa cukup tidak berarti berhenti bekerja keras atau berhenti memiliki cita-cita. Rasa cukup berarti kita tetap bersyukur sambil terus berusaha dengan setia. Kita boleh bekerja lebih baik,
Tetapi jangan kehilangan sukacita karena merasa hidup selalu kurang. Sahabat GPIB yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada banyaknya yang kita miliki, tetapi pada kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita, maka dalam kelimpahan kita tetap rendah hati. Dan dalam kekurangan kita tetap memiliki pengharapan. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta dan kasih-Mu yang terus Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberkati dengan firman-Mu, mengingatkan kami, mengajarkan kami melalui pengalaman iman Rasul Paulus untuk selalu bersyukur, berterima kasih dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ajarkan, ingatkan kami terus Tuhan untuk tidak mengeluh, tapi selalu bersyukur. Tidak mengerutu, tapi berterima kasih. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu senantiasa membimbing, mendidik, mengarahkan hidup kami, supaya hidup kami senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa, dan kami mohon Tuhan memberkati, memelihara kami di hari ini, di sepanjang hari ini, dalam setiap tugas tanggung jawab, kegiatan kami, bahkan pelayanan kami. Kasih dan kemurahan-Mu senantiasa melingkupi kami. Karuniakan kami hikmat-Mu, kesehatan, kekuatan, kemampuan dalam kami melakukan, mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, segala puji dan syukur kepadamu. Di dalam tangan kasih kuasa-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat menikmati kasih Tuhan di hari ini, dan selamat berkarya, bekerja dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terpujilah kasih Tuhan Yesus Kristus yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Selamat pagi.